Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah semuanya pasti dalam keadaan yang ada di dalam ruangan ini dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara TTS Tiba-tiba Talk Show. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah. Sebelum acara ini dimulai, yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Ila Maliani, izinkan saya untuk pantun. Oke? Siap ya? Suka bilang apa kalau pantun? Oke, udah cakep duluan deh. Ke pasar baru membeli pena. Pena dibeli warna biru. Mari kita belajar bersama. Teknologi jadikan kelas lebih seru. Oke lah, inilah TTS Tiba-tiba Talk Show dari SMP 1 Ciamas dengan tema membuat kelas interaktif dengan teknologi dengan tagline. Ingat ya tagline-nya. Yuk kita sama-sama ngobrol kilat, ilmu melekat. Bagaimana tagline-nya? Ngobrol kilat, ilmu melekat. Oke, nanti bagi peserta yang aktif, kami akan memberikan pertanyaan ya. Di sana sudah ada apa? Oke ya. Nanti yang mau bertanya ada door prize-nya. Tentunya isinya menarik semua ya. Ya, siap mendapatkan paparan? Kita panggil moderator kita, Ibu Ila Marliani. Beri tepuk tangan Mulia. Oke, terima kasih kepada Ibu Tina selaku MC. Masih pada semangat gak nih? Masih. Tadi Bu Tina ada pantun, saya juga ada pantun ya. Oke, pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa membeli beras ketan. Guru kreatif bukan cerita belaka. Teknologi dipakai, kelas makin menyenangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ira Marliani. Saya di sini akan memandu acara TTS Tiba-tiba Talk Show. Tadi apa gimana tagline-nya? Tiba-tiba Talk Show. Ngobrol singkat, ilmu melekat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, untuk TTS kita kali ini yaitu temanya membuat kelas lebih interaktif dengan teknologi ini. Kalian pasti demen banget kan kalau misalnya Bapak Ibu guru kalian belajarnya itu pakai aplikasi atau misalnya pakai HP, ya enggak? Ya kan, daripada misalnya kalian disuruh baca buku atau misalnya ngerjain soal, mendingan ngerjain soalnya lewat HP, ya enggak? Ya, oke, nanti kita bakal sharing dengan narasumber kita gimana caranya sih menciptakan kelas yang interaktif dan inovatif melalui pembelajaran dengan teknologi. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, di era digital saat ini peserta didik kita adalah generasi yang tumbuh bersama internet, gawai, terus aplikasi sama game. Tantangan kita sebagai pendidik ini adalah bagaimana mengubah teknologi itu dari tadinya itu sebagai hiburan semata, tapi bisa mentransformasi pembelajaran mendalam. Ya, tadi Ibu udah bilang nih, kalau misalnya nanti bakal ada sharing session tentang bagaimana sih teknologi yang digunakan dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Oke, pembelajaran mendalam tidak hanya soal memahami materi, tetapi juga memberi ruang untuk eksplorasi, kolaborasi, interaksi, serta refleksi. Oke, kita sambut aja ya narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Aat Uswatun Hasanah. Ibu Aat adalah beliau lahir di Kuningan pada tanggal 9 September 1998, lulusan Universitas
adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Ciomar. Kepada Ibu At, mangga silahkan duduk. Sebenarnya ada narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Tiara, tapi berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan ya Ibu Tiara ini semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Oke, saya izin duduk ya penonton. Masih semangat penonton? Oke, saya ucapkan selamat datang buat Bu Aat. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari guru untuk Bu Aat dan guru-guru yang lain ya. Semoga kedepannya guru kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Ibu Aat ini adalah guru matematika. Siapa di sini yang suka matematika? Oh, sedikit sih. Takut ya sama matematika ya, pusing ya. Nih, Bu Aat punya pengalaman pembelajaran gimana sih cara menciptakan pembelajaran yang menarik di pelajaran matematika. Nanti kita dengar ya paparan dari Ibu Aat. Oke, kita langsung aja ya, kita tanya-tanya dulu, sharing dulu dengan Ibu Aat. Bu Aat nih, kita sharing aja nih ya. Oke, di era yang sangat digital ini pastikan Ibu pernah di dalam pembelajaran Ibu menggunakan teknologi kan, walaupun misalnya tidak terlalu sering. Kira-kira apa sih latar belakang yang menjadikan Ibu itu mau memakai teknologi pembelajaran di pembelajaran Ibu, khususnya matematika? Apalagi kalau misalnya matematika kan anak-anak pasti mikirnya gak bisa Bu, susah, serem, atau misalnya menakutkan kayak gitu ya. Jadi latar belakang apa sih yang membuat Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran Ibu? Oke, halo semuanya. Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Bu Ira, coba dengan jawaban dari hati kalian, suka nggak matematika? Nggak apa-apa, jawab aja jujur, suka nggak? Enggak. Oke, coba Ibu mau tanya, kenapa nggak sukanya? Susah. Takut nggak? Oke, jadi iya. Pertanyaan dari Bu Ira tadi, kan apa sih yang melatar belakangi pembicaraan kita hari ini gitu ya, mengenai pembelajaran mendalam yang dibuat pembelajarannya itu menjadi interaktif dengan menggunakan teknologi. Nah, latar belakangnya itu adalah salah satu jawabannya adalah jawaban kalian, dimana banyak yang gak suka matematika nih. Nah, karena apa nggak sukanya? Biasanya udah takut duluan dengar matematika aja. Nggak mau, males, takut, gurunya galak atau hal-hal lainnya gitu. Pokoknya paradigma matematika di masyarakat itu sudah konotasinya itu lebih susah, takut gitu ya. Nah, itu pun salah satu pengalaman Ibu dulu waktu jadi siswa ya. Walaupun sebenarnya Ibu sih suka. Cuman teman-teman Ibu yang lain tuh rata-rata nggak mau. Jadi kalau ada pelajaran matematika nih, bawaannya ke kelas tuh, gimana ya gurunya galak gitu, tugasnya banyak gitu. Nah, maka dari itu hari ini Ibu berdiri di sini ingin sharing dengan kalian bahwasanya matematika itu tidak selalu menakutkan. Gitu. Jadi Ibu sebagai seorang guru yang pernah mengalami menjadi seorang siswa ingin menciptakan bagaimana suasana kelas yang menyenangkan, khususnya di matematika yang udah pokoknya takut lah gitu ke matematika itu. Nah, itu adalah latar belakang kenapa kita mengangkat tema pada hari ini, begitu Bu Ira. Oke, jadi berlatar belakang karena pengalaman sendiri dan teman-temannya yang mana katanya matematika itu menakutkan. Jadi Bu Aat ini ingin menciptakan pembelajaran yang menarik di dalam pelajaran matematika seperti itu. Nah, biasanya aplikasi apa sih yang digunakan atau teknologi apa yang sering digunakan oleh Bu Aat khususnya di pelajaran matematika yang sering digunakan? Oke, kalau untuk aplikasinya sendiri sebenarnya gampang. Kalian bisa langsung buka Google saja. Nah, aplikasi yang biasanya sebenarnya banyak ya aplikasi itu, tapi yang Ibu gunakan yaitu yang pertama Nearpod dan juga TA Padlet gitu. Nah, walaupun mungkin kalian asing nih apa sih Nearpod gitu ya.
Nanti mungkin akan Ibu kasih contohnya isi Nearpod itu kayak gimana. Kemudian selain dari yang dua aplikasi atau dua website yang Ibu sebutkan tadi, ada juga yang namanya Huigrond. Kalau dulu namanya Quizzes. Tahu? Iya ya. Sering digunakan? Sering. Nah, mungkin yang familiar di kalian itu Quizzes atau ada Wordwall. Tahu nggak? Tahu-tahu atau nggak tahu ini? Nggak tahu. Nah, sebenarnya banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Yang namanya interaktif itu berarti kan ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi guru itu tidak hanya ceramah, tapi siswa ikut terlibat dalam pembelajaran, begitu ya. Oke, tadi ada Nearpod dan TA Padlet ya. Saya juga baru dengar yang Nearpod itu. Terus gimana sih langkah-langkah melaksanakan yang tadi aplikasi yang tadi gitu? Salah satu aja Bu An boleh menjelaskan. Dan bagaimana respon dari peserta didik ketika Bu An menggunakan salah satu aplikasi tersebut? Oke, kalau kita ambil contoh Nearpod ya. Kenapa saya ambil contoh Nearpod? Karena kan kalau dalam pembelajaran itu biasanya kan guru itu ada PPT-nya, ada apanya gitu ya. Nah, kalau di aplikasi Nearpod ini itu sudah komplit gitu. Bisa ada presentasinya, kemudian ada yang namanya, bahasa Inggrisnya apa ya? Intinya papan kolaborasi gitu. Dimana papan kolaborasinya itu bisa digunakan oleh siswa, tidak hanya oleh gurunya. Nah, untuk papan kolaborasi ini bisa kita gunakan untuk diskusi, kalau enggak untuk refleksi. Kemudian biasanya di papan diskusi ini itu anak-anak tidak harus takut namanya ada. Kenapa? Karena namanya bisa kita setting menjadi anonim gitu, tidak terlihat. Yang bisa lihat itu hanya gurunya saja gitu. Kemudian ada permainannya. Nah, ini yang bikin menyenangkan. Permainannya itu adalah time to climb biasanya. Itu kayak lari-larian gitu. Pokoknya seru. Ada nanti ada apa ya? Ada ikonnya gitu. Nah, kemudian tadi Bu Ira nanya, gimana sih respon peserta didiknya? Nah, untuk peserta didiknya sendiri, alhamdulillah ini sudah Ibu laksanakan di kelas, dan mereka itu jadi kalau ada pelajaran matematika itu bukannya malah matematika nih, nah bukan gitu lagi, tapi malah nanya, Bu, kapan matematika lagi? Kenapa? Ayo Bu, main game lagi yuk, gitu. Nah, itu kan salah satu biar bisa materi bisa masuk itu. Salah satunya itu yang pertama kita harus suka dulu dengan pelajarannya gitu. Jangan sampai kayak pelajarannya ini nggak suka duluan. Nah, itu akan sulit untuk masuknya. Kalau kita sudah suka, otomatis lebih mudah untuk menangkapnya gitu. Oke, terima kasih Bu An. Jadi kalau yang tadi Nearpod itu berarti satu aplikasi tapi udah lengkap semuanya ya, kayak gitu ya. Jadi nggak usah pakai aplikasi yang lain ya kalau misalnya pakai Nearpod ya, udah ada materinya di situ gitu. Nah, sebagai penutup nih ya, apa sih tips simple yang bisa Bu Aat kasih kepada guru-guru yang baru mau mulai melaksanakan pembelajaran, yaitu menciptakan kelas yang lebih interaktif dengan teknologi? Tipsnya apa? Sedikit saja. Tips simpelnya hanya satu sebenarnya. Ketika seseorang akan mulai, guru ya khususnya, akan memulai pembelajaran menggunakan teknologi, yaitu adalah mulai dengan aplikasi yang sederhana dan cukup satu aplikasi saja. Jadi nggak usah nih banyak-banyak. Nah, kalau misalkan aplikasinya apa Bu? Ya terserah Bapak Ibu maunya apa. Pilih aja satu aplikasi yang sederhana dan mudah bisa Ibu gunakan dan sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu sedikit tipsnya dari saya. Jadi intinya cari satu aplikasi yang dikuasai oleh Bapak Ibu guru aja gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya informasi dari Ibu. Oke,
kita buka sesi tanya jawab saja ya, pada buat siapa nih yang mau bertanya tentang apa sih? Nah, boleh. Ini satu ya, kalau yang berbeda satu ya. Oke, siapa dulu nih? Neng, Teteh. Berdiri. Ayo berdiri Neng. Ayo. Satu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Safianti, aku dari kelas 95. Izin menanyakan, ketika semua siswa menggunakan teknologi, potensi gangguan, misalnya suara notifikasi, multitasking di aplikasi lain sangat tinggi. Apa aturan emas atau teknik manajemen kelas ibu bapak untuk meminimalkan kebisingan digital dan menjaga fokus siswa pada interaksi yang sedang berlangsung? Oke, jadi intinya adalah gimana sih cara menghalau notifikasi, misalnya lagi ngerjain kuis terus ada notifikasi dari bebeknya misalnya, Beb nanti pulang nggak ya, misalnya kayak gitu kan? Nah, gimana tuh caranya? Nah, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, gimana kalau misalkan tiba-tiba ada notif dari pacarnya nih gitu ya. Nah, biasanya di awal pembelajaran itu kan ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, biasanya ibu menerapkan itu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu nih ketika pokoknya di pembelajaran itu tuh harus gimana. Nah, salah satunya adalah kita misalkan fokuskan itu untuk memegang HP-nya itu 5-7 menit. Nah, kalau sudah silahkan tutup lagi HP-nya di atas meja, semuanya harus ditaruh. Nah, kemudian selain itu di awal pembelajaran juga kita buat silent HP-nya. Kan kalau di silent kedengaran ada notif gitu ya. Nah, itu kalau tidak biasanya ada teknik yang namanya bisa kita misalkan dengan tepuk biar anak-anak fokus lagi atau ice breaking gitu sih kalau dari saya. Jadi intinya harus tetap fokus ya, walaupun misalnya ada notif dari bebek kayak gitu. Oke, untuk yang tadi yang bertanya, boleh ambil hadiahnya gini. Terima kasih. Itu dalamnya tiket umroh. Selanjutnya penanya selanjutnya, boleh? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ayu Devi. Di sini saya izin bertanya, asumsi bahwa semua siswa memiliki gawai atau spesifikasi komputer yang sama sering menjadi masalah. Bagaimana cara ibu merancang aktivitas interaktif berbasis teknologi yang tetap inklusif dan adil bagi siswa yang memiliki keterbatasan perangkat keras atau harus berbagi gawai? Boleh langsung dijawab aja ya. Pertanyaannya Masya Allah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih kalau misalkan ada beberapa siswa yang keterbatasan gitu. Nah, kalau ibu sendiri biasanya bisa untuk berbagi dengan temannya. Jadi walaupun ada temannya yang tidak mempunyai handphone, itu bisa tetap mempunyai pengalaman gitu. Nah, kita kan sharing aja gitu ya sama teman sebangkunya. Atau bisa dari awal pembelajaran memang disetting untuk perwakilan kelompok. Biasanya kan dikelompokkan nih perwakilan kelompok, satu kelompoknya misalkan hanya 3 HP gitu sih. Terima kasih. Satu lagi penonton. Oh, ini dulu dikasih hadiahnya ya. Itu isinya emas batangan. Oke, satu lagi boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapira. Saya ingin bertanya, jika sekolah tidak mengizinkan siswa membawa HP, lalu bagaimana pembelajaran bisa tetap dilaksanakan? Ya kan ini berbasis teknologi. Nah, kalau misalnya nggak punya HP, misalnya nggak boleh bawa HP itu gimana, Bu? Oke, kalau memang tidak boleh bawa HP, sebenarnya kan pembelajaran interaktif itu masih
bisa dilaksanakan ya tanpa teknologi. Nah, contohnya itu dengan apa? Dengan menggunakan alat peraga. Atau kalau misalkan di pelajaran matematika nih Ibu biasanya sebenarnya dari sebelum pemateri sebelumnya sudah ada yang menjabarkan bahwa bisa nih kita membawa peserta didik itu ke luar ruangan. Jadi tidak hanya di ruangan. Bisa kita keliling-keliling, misalkan contohnya itu materi bangun datar. Kita lihat sekeliling sekolah mana yang bentuknya bangun datar, mana saja. Nah, itu disebut etnomatematika, matematika dalam budaya, matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu tidak teknologi memang penting gitu, tapi kalaupun kita terkendala dengan teknologi itu bisa menggunakan pembelajaran yang manual, tapi tidak hanya ceramah gitu, anak-anak tetap bisa menyenangkan. Selain itu kalau dari sekolah kami biasanya diinisiatifkan gitu, jadi kalaupun tidak boleh membawa HP, itu HP-nya bisa dititipkan ke wali kelasnya, izin dulu dititip ke wali kelas, biasanya per kelompok gitu sih. Jadi begitu ya. Boleh diambil hadiahnya dari. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Tadi pertanyaan sudah, pemaparan materi sudah, jadi informasinya sangat bermanfaat banget ya nih Bu Aat ya. Terima kasih Bu Aat. Oke, dari dialog singkat ini dapat disimpulkan kalau misalnya teknologi itu bukan sekedar alat, tetapi bisa jadi penggerak dalam pembelajaran mendalam. Yang kedua, interaktivitas dapat tumbuh asalkan kita memberi ruang kepada peserta didik untuk berdiskusi, eksplorasi, elaborasi, serta merefleksi dirinya dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tantangan, itu pasti ada, seperti misalnya kalau teknologi itu jaringan, perangkat atau adaptasi, itu dapat diatasi dengan perencanaan yang sederhana namun konsisten. Terakhir, guru itu tidak harus memulai dari hal yang sulit. Artinya guru itu tidak harus menggunakan aplikasi yang bermacam-macam, tapi boleh satu aja tetapi bisa dimanfaatkan dengan mendalam. Seperti itu ya. Oke, baik, kita cukupkan dulu acara TTS kita pada siang hari ini. Semoga tadi ilmu yang dipaparkan itu bermanfaat. Terima kasih juga untuk Bu Aat yang sudah sharing sama kita. Semoga kita semuanya sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali di TTS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator Ibu Ira dan tentunya narasumber kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Ingat yuk bareng-bareng tagline-nya, ngobrol gila, ilmu melekat. Sekali lagi, ngobrol gila, ilmu melekat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sekali lagi.